Predikat angker sudah tak ada lagi sanggahan untuk tempat yang satu ini. Bagaimana tidak, sebuah rumah yang berpapasan langsung dengan Jalan Raya Cibinong Bogor ini nampaknya sudah tak asing lagi dengan isu maupun cerita mistis. Yang mana konon dulunya difungsikan sebagai rumah dari seorang dokter dan pernah digunakan sebagai klinik. Ini rumah kalau kata orang tua ya, rumah dokter. Dulu kan masih keluarga ya. Begitu bapaknya sakit terus meninggal, ditinggalin sama anaknya. Cuma nggak lama dia langsung. Kalau dengar saya mah ini dulunya kayak klinik, kayak dokter gitu, dokter praktek gitu ya. Tak ada alasan yang jelas mengapa rumah dengan 3 bangunan di dalamnya ini dibiarkan terbengkalai. Namun yang pasti masyarakat sekitar sudah tak asing lagi dengan keangkeran yang kerap disebabkan oleh sosok astral yang dikenal dengan nama Nyi Utih. Waktu itu saya pernah ngedengar cerita sama orang-orang sini bang, ngedengar juga. Katanya di sini penunggunya Nyi Utih. Ada nenek-nenek di sini, Nyi Utih. Dia mah cuma tiap sore nyapu apa gitu. Tak ada catatan yang tertinggal akan sejarah dari sosok Nyi Utih ini sendiri. Akan tetapi seakan tak main-main, sosok Nyi Utih tak jarang kerap menampakkan diri ke beberapa tukang ojek yang mangkal di depan rumah ini. Maupun karyawan pabrik yang bersebelahan dengan rumah yang kini dipenuhi semak belukar dan pohon tua yang menyeramkan. Ngapain buang air kecil? Pak, tapi saya merinding kan, pas di pinggir tembok ini nih. Seperti ibu-ibu gede tapi apa sih kayak hamil, rambut acak-acakan. Dulu saya pernah itu mau menjelang maghrib, ingat bang, terdengar ada yang sapu-sapu bang sini bang. Orang pabrik kesurupan itu hampir semua. Seraya menambah kesan angker yang mendalam, sosok Nyi Utih juga kerap dihubungkan dengan fenomena ganjil yang mana menimpa para tukang ojek yang tanpa sadar mengantarkan seorang wanita ke rumah ini. Dan saat dilihat ternyata tak ada tanda-tanda kehidupan. Nggak tahu sih dia ngomong dari mana naiknya, katanya dia turun di depan, nah dia masuk ke dalam. Nah udah masuk ke dalam berapa menit dia penasaran katanya, baru sadar. Dilihat ini rumah kosong. Terlepas dari sosok Nyi Utih, isu akan adanya sebuah praktek terlarang juga berkesan, seolah tak pernah habis cerita mistis yang diceritakan di tempat ini. Dan bahkan seringnya terjadi kecelakaan tunggal juga tak ayal dihubungkan dengan sosok gaib yang berada di rumah ini. Suara-suara bayi nangis itu pernah. Kalau ditanyain juga, tadi ada lewat nenek-nenek katanya gitu. Mampukah kami menguak siapa sebenarnya Nyi Utih? Dan apa kaitannya dengan rumah yang dulunya dimiliki seorang dokter hingga isu akan praktek terlarang? Ini dia tempatnya Kak Frisly, tempat bekas praktek klinik. Jujur takut banget. Dari awal masuk, dari awal aku ngeliat aja aku udah takut. Ya Faja, untuk klinik ini sendiri memang ini merupakan klinik pribadi yang pada zamannya ini adalah tempat yang bisa aku bilang sangat dipercayai oleh masyarakat sekitar. Jadi memang ini merupakan tempat yang aktif. Nah daerah sini, ini kalau kita ikutin sini Fasya, ini semua tuh bagian dari pekarangan klinik atau mungkin kita sebut aja kayak parkiran. Tapi yang menariknya lagi sini, ternyata di balik dari depan kliniknya yang terlihat kecil, ini merupakan tempat yang sangat besar. Iya, ini luas banget sih. Nah ini, dua tempat ini merupakan penyimpanan atau tempat garasi untuk mobil ambulans. Oh iya. Jadi jelas banget, masih kelihatan jelas daerah ini sangat dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan, bagian sana kendaraan motor, di sini juga. Dan memang dari dulu klinik ini udah tempat yang mewah ya, udah yang sangat besar di Pada zamannya. Betul. Ini memang pembangunan awal dan juga pembelian tanah ini awal dimulai di tahun 72. Mungkin kita eksplor ke arah sana ya Fasya, karena jujur untuk tempat ini sendiri aku ngerasa ada aura kepekatan yang lumayan besar dari arah sana. Ya Fasya. Tapi iya ya, ini luas banget ya. Iya. Kami pun melanjutkan penelusuran ke arah belakang yang mana terdapat sebuah bangunan tua.
Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Oh. Kenapa? Pindah. Akan tetapi seketika Frisly merasakan adanya sesuatu yang tidak baik. Ini satu makhluk yang menurutku baru, Fasya. Sosok perempuan yang sering kali dikaitkan dengan penculikan anak manusia. Tapi residu energinya berbeda. Karena sosok yang ada di atas ini kakinya memanjang sampai ke sini dan posisinya seperti sedang duduk dari atas sana. Ini sosoknya di luar dari klinik yang dari tadi kita bahas. Tapi kenapa mungkin tadi pada saat kita berjalan ke sini tuh udah dapet seperti sinyal dia mau menggerakkan sesuatu. Tadi itu aku minta kamu untuk pindah karena mungkin dia menangkap aura kamu yang agak ragu untuk melangkah ke sana. Iya. Jadi sosok makhluk yang ada di atas ini memang besar, perempuan yang mempunyai residu energi yang amarah. Karena pada saat itu ini tiba-tiba angin, kalau kamu lihat berhembus, ya. ini angin cuma dikeliling kita aja bagian sini. Pada saat itu ada satu perempuan yang sengaja dipisahkan, Fasya. Dipisahkan sama anaknya. Coba kamu geser lagi, ada suara teriakan. Iya. Gak apa-apa, geser ke sebelah sana. Gak apa-apa. Soalnya kalau misalnya kamu malah ngelebar ke sini, aku takut malah manggil dari sananya lagi. Sosok ini cuma menceritakan, memberi gambaran residu energi pada saat kehidupannya. Beliau adalah sosok yang sengaja dipisahkan oleh anak. Dan setelah tempat ini ada, dia menangkap aura atau sinyal yang kuat antara energi yang menurut aku ini cukup negatif di bagian belakang. Jadi ada alasan kenapa dia, sosok ini, menghuni pohon ini. Pohon ini juga nggak akan bisa ditebang. Sekalipun ditebang, maaf tapi akan ada efek. Ke penebangnya. Betul, entah itu sakit atau kenapa, karena memang ini sudah menjadi mutlak tempat tinggal bagi si sosok besar ini. Seakan memang benar adanya bagian belakang di area ini memang dianggap memiliki hawa negatif yang kuat dibanding di area manapun. Banyak kumpulan paling di belakang, paling banyak di belakang. Ya, tapi Kak Frisly melihat sudah ada korban atau sudah ada memang anak kecil yang bisa dibilang diculik sama dia. Saat ini banyak banget sosok-sosok anak kecil yang seperti merangkak berjalan ke arah kita. Dengar? Coba kita ke sana. Yuk, sebentar Fasya, pelan-pelan. Langkah demi langkah membawa kami masuk ke dalam area belakang rumah. Aku tahu kamu di sana, diem aja. Pelan-pelan, kita baik-baik ya. Fasya, ini sebenarnya merupakan tempat praktek. Dan ini kayaknya kaitannya sama makhluk yang tadi sempat kita temuin. Sosok besar itu menggambarkan kalau adanya sinyal yang memberitahu dia itu kenapa pohon di depan itu bisa menjadi titik yang dia sukain. Karena ternyata, kenapa? Di balik dari tempat ini yang tadi aku bilang ramai, ternyata ada hal yang negatif yang dikerjakan di tempat ini. Atau seperti praktek yang tidak diperbolehkan, tindakan aborsi.